warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa sekali dibuka dengan penampilan Oki Pantura. Pak, gak enak nggak ada gitu-gitunya. Lah ini kan lagunya tentang taubat, masa iya berapa kali maksiat? Kagak enak dong. Iya, karena yang akan kita bicarakan di LK kali ini adalah mengenai tomat atau tobat yang sering kumat. Jadi udah tobat tapi kumat lagi. Dan sudah hadir teman-teman kita di sebelah kanan dari Universitas Gunadarma. Dan di sebelah kiri saya ada dari Universitas MH Tamrin. Kita akan membicarakan mengenai tomat atau tobat. Kadang-kadang kan kita sudah tobat gitu ya, tetapi setelah itu godaannya banyak lagi. Ini gimana supaya tobat kita itu betul-betul di jalan Allah. Nah, sekarang saya mau tanya sama Oki terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, silakan. Saya dari gabungan gadis luwes pribadi elit. Disingkat apa tuh? Gagal diet. Oh. Mesti, biarin aja semangat. Ini kalau masalah ngomongin tobat, sayanya soalnya sebel banget Pak. Saya belum berdiri, saya emosi Pak ya. Kenapa? Saya sebel sama orang yang udah bilang tobat, nggak taunya malah kumat lagi ngelakuin kesalahan hal yang sama. Itu kan masa iya kita sebagai manusia yang benar jatuh di lubang yang sama Pak? Oh. Iya. Apakah itu benar adanya? Tuh, makanya dengerin Pak Jarwo, dengerin. Tuh. Kenapa harus saya disuruh mendengarkan itu? Ya, itu kan lagi ngomongin Pak Jarwo. Bukan buat saya aja. Semua yang merasa berbuat seperti itu. Lah enggak Pak Ustadz, enggak, saya enggak. Mana? Ya itu hanya pengakuan Anda saja. Orang mana tahu perilaku Anda di luar itu. Iya betul. Aja mas saya terus. Saya nggak pernah berbuat seperti itu. Enggak lah somse. Sudah. Kalian kalau sudah putus jangan suka berantem seperti itu ah. Persaudaraan dan silaturahmi yang penting. Ngungkit awal pacaran Bu. Kenapa? Ya tahu tuh. Madep sono. Pak Jarwo duduk lagi. Bapak Denny bilang iya. Meng, jangan diganggu dulu Pak Jarwo ini. Udah duduk dulu, tenang. Nih Pak Jarwo jangan digangguin terus loh, Meng. Oke, saya lanjutkan ya Pak ya. Maksudnya kita kalau jadi manusia yang memiliki akal yang baik tentunya diberikan semua anugerah yang terbaik oleh Allah. Itu seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Seperti saya Pak. Saya sudah tobat menjadi golongan pragawati jalan di catwalk Pak. Woi, emang kenapa kok tobat? Itu kan bukan pekerjaan yang... Tapi semuanya masih pada nawarin saya kan capek Pak. Masa saya harus jalan tak tok. Seperti itu. Tak tok. Sok cantik. Masa saya harus jalan seperti itu terus Pak? Saya kan harus ada waktu istirahatnya dong Pak. Lagian Anda itu pragawati apaan Anda itu? Segala kurungan ayam dibuat rok. Ini model. Itu model Pak Jarwo. Model dari mana? Tadinya roknya biasa dikasih baking soda mekar. Ini model. Zaman sekarang kayaknya nggak gaul kalau ternyata banyak ya contohnya yang kita lihat aja ya selebriti mungkin yang banyak masuk bui Pak. Nah ini kan hati-hati dong ya teman-teman. Makanya dalam memilih teman itu sebenarnya kenapa dipermasalahkan? Anda kenapa dipermasalahkan orang masuk bui? Sedangkan bui aja sudah dilegalkan. Bui apaan sih Pak? Bui. Itu Pak di puncak bui Cilembu. Bui dilegalkan. Jadi kita Pak, yang namanya nyari teman itu faktor utama Pak. Ingat Pak, rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi teman yang baik itu adalah rezeki dari Allah juga Pak. Jadi kita harus pilih dan pilah yang mana teman yang baik atau tidak, ya nggak? Dan satu hal Pak, mungkin Pak, ini kan terjadi bukan pada di usia muda saja yang tomat itu tadi Pak. Banyak juga yang sudah di usia rentan. Mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan salah satu provider untuk mengingatkan para pelanggannya masing-masing. Dengan cara meng-SMS Pak. Meng-SMS gimana? Misalnya gini, pelanggan yang terhormat, masa aktif paket usia Anda akan segera berakhir. Buku saldo Anda sudah tidak cukup lagi. Segera isi ulang pahala Anda sebelum nyawa Anda terblokir. Nah, seperti itu Pak. Jadi akan harus diingatkan setiap orang. Dia yang, Bapak kenapa? Ngomongnya kelibet jadi lucunya kurang Pak. Udah Pak Jarwo udah mulai menilai dia sekarang. Aduh. Selama ini kan saya selalu yang belibet. Iya betul. Ya nggak apa-apa kan namanya manusia. Belinya di mana sih Pak?
Pak Jarwo, daripada belibet mendingan beli bakso. Atau mungkin juga dengan bisa seperti ini Pak. Kalau orang yang baru saja tobat Pak, mungkin harus ada tulisan di depannya, di dadanya tulis baru tobat, jangan ajak maksiat ya. Nah mungkin orang akan nggak ajak lagi Pak. Dan satu hal, kalau mau tobat jangan nunggu melarat. Itu Pak, kan banyak nih kan orang-orang kita yang begitu pada melarat tobat. baru tobat. Nah, tobatnya karena melarat. Betul sekali. Tapi kan itu ditunjukkan dengan cara seperti itu. Daripada kalau misalnya masih melarat juga belum tobat-tobat lebih bahaya lagi kan. Itu dia. Iya. Ya pokoknya yang paling penting kita hati-hati memilih teman. Dan ingat jangan sampai kadaluarsa usia kita sudah berakhir baru kita mau tobat ya Pak ya. Iya. Itu aja Pak, Saya mau tanya sama Boris. Boris gimana mengenai tobat ini? Saya ini datang ke sini mewakili sebuah kelompok Pak. Kelompok apa Boris? Kelompok dari pengusaha tajir laten mikirin konsumer. Disingkat apa tuh? Penjilat mixer. Lu mixer dijilatin. Mungkin Jadi begini Pak. Untuk masalah tobat kambuhan ini Pak. Waktu kecil juga saya sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah agama Pak. Iya. Seperti contohnya satu Pak. Saya sering kali waktu kecil itu mengintimidasi hewan Pak. Oh maksudnya? Terlebih hewannya adalah dragonfly. Dragonfly? Capung. Tindakan intimidasi saya waktu kecil adalah apa? Saya sering kali melepas sayapnya itu Pak. Oh jadi dicabut? Ditangkap, dicabut sayapnya sama saya Pak. Biar dia nggak bisa terbang. Atau nggak ada alternatif yang kedua Pak? Apaan? Saya tangkap, langsung saya ambil benang kain. Iya. Benang buat menjahit, saya ikat buntutnya. Nggak terlalu diapain? Udah saya dimilai, saya ikat pakai benang itu kan, jadi dia nggak bisa terbang, jadi cuma terbang, balik lagi ke bawah. Itu nggak ada kerjaan. Itu sama dengan waktu zaman kecil ya. Iya Pak. Kalau ngadu jangkrik, mau udah diadu tuh sebelum diadu dia kan harus pusing dulu. Itu dijantur biasanya, di jangkriknya di sini di naik-naikin gitu. Jangkrik juga ada yang diadu. Ada. Astaga ya ada dong. Saya taunya cuma asem aja diadu. Ini apalagi jangkrik. Iya. Saya taunya ayam kan. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu cenggernya merah. Adu domba. Kalau Pak Boris ini tidak begitu kejam. Apalagi Bang Komeng yang lebih kejam memang? Pak Jarwo. Hah? Ambil capung. Capung nih Pak nih. Iya. Tangkep. Nggak diikat, nggak diputusin. Diapain? Taruh di pusernya Pak. Biar nggak ngompol. Apain biar nggak ngompol? Biar nggak ngompol. Pak Jarwonya nggak ngompol, cuman capungnya pingsan Pak. Kasihan capungnya benar. Iya, orang udel yang nggak pernah dibersihin. Lalu Pak, bayangkan bagaimana kalau capungnya itu capung Melayu yang ditaruh di situ. Capung Melayu, emang bedanya apa capung Melayu? Kampung Pak, Kampung. Kirain capung Melayu. Aduh, Pak Ustaz. Ada lagi Pak? Apa? Kejahatan saya waktu kecil Pak. Yaitu saya suka menakut-nakuti orang lain Pak. Dengan menciptakan suara robot dari sebuah kipas angin Pak. Hah gimana itu dari kipas kalau angin? Suara kita deketin ke kipas angin dah. Oh. Saya suka menakut-nakuti perempuan Pak dari seperti itu Pak. Anda suka naik sepeda di belakangnya pakai balon kan? Bukan balon Bapak. Itu kan bungkus ngebohong minuman Pak, mineral. Bunyinya gimana tadi kalau dikena kipas angin? Oh. Belum. Udah. Iwa peye, nasi jagung. Lanjutkan. Lalu Pak, dari kecil itu Pak sampai dewasa, ternyata dewasa saya mempunyai kelainan lain lagi Pak. Wah, ayo jangan, nggak usah diceritain ini. Bukan kelainan Pak, maksudnya bukan kelainan. Tindakan-tindakan yang aneh ini Pak. Yaitu saya seringkali menyumpahi teman-teman sekuliah saya yang ketika beres ujian saya tanya nggak bisa, tapi waktu keluar nilainya 80 Pak. Gimana maksudnya? Beres ujian ku tanya, bisa nggak? Nggak bisa, aku juga ngasal tadi. Pas keluar nilai 80, saya sumpahin orang-orang kayak gitu biasanya. Dia low profile namanya nggak belagu. Bukan low profile, dia pelit. Jadi Pak, setelah saya muda itu kan Pak, berbuat yang kayak gitu, saya akhirnya tobat Pak. Tobat. Dan saya akhirnya pada saat dewasa sekarang ini bisa menjadi kaya seperti ini Pak. Bisa. Bukan waste. Kalian lihat dulu ini, ini bisa beli mobil. Wow, gila. Akhirnya saya membuat bisnis Pak. Bisnis saya ini mengenai orang-orang tobat-tobat seperti ini, saya dukung mereka Pak. Yaitu dengan saya membuat bisnis penyaluran bakat menari dengan menyanyi.
Yaitu saya membuat usaha sebuah tempat dugem namanya Pak. Oh. Jadi buat orang-orang yang pengen menari, menyanyi, saya fasilitasi. Kenapa tidak? Dengan tempat dugem itu. Iya Pak. Jadi kalau semua nanti tobat, sepi dong tempat dugem saya Pak. Gulung tikar aku ini nanti Pak. Ini bahaya Pak, nyediain tempat begitu Pak. Sama aja dong nyuruh orang tobat, nyuruh orang balik lagi. Saya hanya memfasilitasi, mau datang syukur, enggak pun enggak apa-apa. Pernah usaha bace? Dugem tadi? Dugem? Duduk gemetar terus naik bace itu. Gemetar. Ini Yang dunia mana? gemerlap. Pak Ustadz, dunia gemerlap. Yang mana kayak apa? Oriza Sativa. Lalu Pak Denny. Ya apa-apa ngaco. Yang begini Pak Ustadz. Nah, Kalau bot mah enggak. kalau bot. Iya itu lagunya. Kalau bot. Night train. Kalau bot mangga tadi. Iya. Ya kalau orang Sunda kan kalau bot sok mah enggak. Bapak ini nggak benar Pak. Bukannya Kalau menurut nggak saya, benar, Bu Oki. Ini harus yang namanya masalah seperti ini harus hukumnya ditegakkan Pak. Makanya itu tadi saya bilang, kalau orang supaya nggak melakukan hal yang sama, misalnya narkoba, Iya. Misalnya dipotong aja hidungnya, iya kan? Oh tidak bisa seperti Bisa. itu. Kalau Bu orang yang Oki. tukang mencuri, potong aja tangannya. Tidak bisa seperti itu. Ya, Bu saya Oki. tambahin boleh? Boleh. Saya mau membantu Bang Boris nih. Iya. Oh, Bapak pembantu. Ya, lanjut. Menurut saya dugem itu tidak dosa, tapi mudah mengundang dosa. Nah, itu kan perbuatannya lebih baik kita menghindar. Kalau itu akan Tahu. mengundang. Iya. Daripada kita akan mengundang, akhirnya nanti kita terjerembab, lebih baik kita tinggalkan. Makanya itu Kang Denny, aku kan nggak pernah memaksa mereka datang. Mereka yang maksa-maksa mereka aku untuk datang, buka. bener. Iya. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu, terpenuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita bisa belajar dari seseorang yang pernah tobat, terus dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, contoh orang itu ada di sini, dan dia adalah bernama Pak Jarwo. Silakan Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bukan Anda yang disuruh ngomong. Enggak, Anda tadi kan disebutkan nama saya Pak Jarwo Kuat. Itu contoh. Contoh. Ngomongnya belum tentu Bapak, ya kan? Iya, contohnya Pak Jarwo, Contohnya tapi yang Pak berbicara Jarwo. silakan komeng. Tuh. Gitu. Dengar nggak? Maksudnya gitu, saya belum selesai, Bapak udah berdiri. Kecuali Namanya Pak. perbuatan sia-sia Pak Denny. Komeng nanti dulu, Pak Jarwo dulu, Meng. Pak ini tidak menunjuk bahwa dia suruh ngomong kan Ya, tadi. sekarang dia kasih dulu kesempatan nih. Oke. Tolong Ya. Komeng. Ya, Pak. Bagaimana namanya juga sepuh. Sepuh itu asapnya lebih ampuh. Ya, kita harus dahulukan dia karena Dahulukan kemungkinan dia. juga akan mendahului kita kan. Jadi silakan Pak Jarwo. Gak apa-apa Pak Jarwo, yang penting dalam keadaan husnul khotimah. Iya, Amin, amin, amin. Sebelum terblokir nyawanya, yuk sok buru. Saya mau isi pulsa dulu. Dan nggak diblokir. Pak Ustadz. Silakan Pak Jarwo. Pak Ustadz tanya ngomong begitu, gimana kita Lihat ya? saya kok gitu Pak Jarwo. Iya. Enggak Pak Jarwo, kemungkinan juga saya dengan Pak Jarwo mungkin duluan saya. Kelayatnya duluan saya. Mungkin Tetap. Jadi yang mati tetap dong. Pak Denny, Ya, ada Ustadz yang lain nggak? nggak ada lagi. yang lain banyak, yang lucu nggak ada. Pak Jarwo mau Ustadz yang lain? Yang lain pasti ketinggalan. Silakan memperkenalkan diri Pak Jarwo. Saya dari kelompok individu unik berkantong canggih, Disingkat? klinik Tong Chang. Kelamaan itu alamatnya klinik.
Mana di Glodok tuh buahnya. Jauh dari Daftaran sini. bayarnya Dari sini berapa? kan jauh kan di sini kan daerah. Daftarannya berapa Naik itu bayar? berapa kali? Enggak tahu. Orang masalah tobat nggak nanyain klinik. Takutnya tetangga saya apa mau berobat. Ya antri aja sendiri, kenapa nanya ke saya? Lah bapak yang memulai itu klinik. Ya tapi kan ini juga perkenalan toh, Meng. Ini Ya perkenalan dia Allah. mewakili, Meng. Kenapa Ya pakai Allah, nama tolongin itu Pak? Baim, Nah. ya Allah. Saya akan menjelaskan permasalahan hari ini dengan menggunakan alat peraga. Apa aja itu alat peraganya, Pak? Di sini ada yang namanya STMJ. Ini hubungannya dengan tobat ini. Iya. Iya. Ada orang namanya golongan STMJ. STMJ itu apa? Sholat terus, maksiat jalan. Jadi golongan orang-orang alim yang kalau siang alim, tapi kalau malam balik lagi untuk melakukan maksiat. Rajin ibadah tapi tidak juga meninggalkan maksiat. Sholat Bapak terus, tuh, Bapak, itu maksiat Bapak. jalan. Betul. Itu Bapak Jarwo. Jadi emaknya, Kan? jadi anaknya sholat, emaknya siat. Enggak. Siangnya dia maksiat, tapi dia malam Salah. tuh. Salah. jadi nggak lucu deh tuh. Pak Denny Baim jadi bingung. Nah sekarang juga ada soto, nasi soto Pak Denny. Nasi soto. Ini nasi, ini soto. Itu apa nasi soto tuh? Artinya nasib sial orangnya tobat. Yaitu orang yang sering melakukan maksiat tidak peduli dengan dosa. Tapi pas sudah dimasukin penjara atau udah kena musibah baru dia sadar dan langsung tobat. Ini golongan nasi soto. Tapi mana bisa dia? Itu berarti ngerasa dia diuji gitu. Ya. Sholat enggak, ini tiba-tiba diuji ngapain? Nggak mungkin dong. Harusnya kan sholat dulu baru diuji. Kalau tanyain ke orangnya dong, kan tanyain ke saya. Bukan diuji Pak kalau ini Pak Ustadz ya, kalau pemain kampung nih kena bencana. Kalau yang rajin ibadah kan namanya musibah ya Pak. Iya musibah, betul. Kalau yang enggak apa namanya Pak Ustadz? Bisa peringatan. 17 Agustus itu Iya sih. juga. Ini kalau misalnya tempatnya dia sholat juga enggak, itu bukan diuji dong Ustadz. Kalau yang diuji itu kan orangnya udah salah. Ajab ya Pak Ustadz ya. Istiqomah. Azab. Azab juga bisa, Azab. peringatan juga bisa. Iya, gitu maksudnya. Salah nih dia nih, Pak Denny. Suruh udahan aja. Ibarat sekolah lah itu, nggak pernah masuk sekolah tapi pengen ujian, nggak mungkin Iya. kan? Ya udah terserah masing-masing menanggapinya. Iya, oke. Sip. Kemudian ada sambal tomat. Nah, sambal tomat ini Sadar menarik. maksiat belum tobat sebelum kiamat. Yaitu golongan orang-orang yang sadar melakukan maksiat tapi nunggu tua baru tobat. Ada lagi. Direncanakan berarti ya tobatnya. Ya, tobat sambal terasi. Tobat sambal terasi. Tobat tetapi rasanya ingin mengulangi. Oh, sambal terasi. Ada lagi. Tobat itu dilakukan karena menyesal telah melakukan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Jadi tobat tidak bisa dipaksa Pak Denny. Iya. Tidak ada tobat Rodi atau tobat Romusa, itu tidak ada. Kerja. Tobat Rodi itu gimana maksudnya? Iya, tobat yang dipaksa begitu. Oh, kerja paksa. Oh, Iya. ini Rodi. Oh, Ya. Rodi. Zaman Majapahit Pak. Enggak, zaman Jepang. Romusa. Nah, tobat kambuhan itu terjadi karena dilakukan dengan terpaksa. Ketika kesempatan yang sama datang lagi, maka akan berbuat lagi Pak Denny. Iya. Ibaratnya dalam pacaran itu ada CLBK. C, cinta. L, lama. B, bersemi. K, Kembali. Cinta D, lama bersemi kembali. S, Udah nggak ada. CLBK doang. Oke. Ya. Itu dalam Cinta istilah lama dalam bersemi pacaran. kembali, ya. Tapi kalau di dalam tobat, Di Lukba juga bisa. ada di masa lupa. bodoh. CLBK bisa juga cinta lama belum kelar pak. Bisa. Belum kelar ya cintanya ya. Nah kemudian juga dalam tobat ada DLBK. Oh, DLBK. D, Dosa. L, Lama. K. PB. Bersemi K-nya kembali. Dosa lama bersemi kembali. Oke, DLBK, dosa lama bersemi kembali. Tinggal ganti C doang. Iya. Ini poin penting Pak Denny. Wah, ini penting nih. Dengerin ya. Penting-pentingnya lo. Apa poin pentingnya Pak Jarwo? Manusia itu harus bertobat karena dosa itu cenderung bertambah. Sementara usia hidup kita itu cenderung berkurang.
Iya. Kata siapa, Pak? Kata saya. Apa jadinya kalau dosa bertambah tapi tidak diimbangi dengan tobat? Tahu. Kata saya. Tahu. Kalau disimbolkan secara matematis Pak Denny, Iya. dosa itu negatif, amal ibadah itu positif. Kata Pak Jarwo. Kata saya. Iya. Iya. Oh iya. Kata Pak Jarwo, iya Ya. benar. Sedangkan tobat itu bilangan netral. 0. Kalau hanya bertobat tapi tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan amal ibadah, maka dosa akan terus bertambah. Jadi tobat itu hanya menetralkan, sementara ibadahlah yang menentukan. Iya, benar. Gimana Pak Ustadz? Betul ya apa yang dikatakannya? Jadi Saya paling seneng dari Pak Jarwo dari sekian banyak statement karena biasanya kalau yang lain cuma statement, kalau Pak Jarwo kan testimoni. Jadi saya senang sekali kaitan dengan itu semuanya. Pak, iya kesannya Bapak cerita pengalaman Bapak, Pak. Iya. Begitu berlumuran dosakah Pak Jarwo? Pak Jarwo, kalau saya digituin, aku kotor. Mending keluar, Pak. Gimana Pak Ustadz? Dosa itu ibarat noktah. Jadi satu titik hitam, hati ini awalnya bersih. Maka setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, bersih bayi ya. itu kalau mati pasti masuk surga. Karena kita tidak. Fitrah. Iya, semuanya. Ya, Fitrah maksudnya. sekarang nggak ikut. Jadi intinya adalah kalau orang bayi mati pasti masuk surga. Nggak ada bayi itu salahnya apa? Tolong diperhatikan baik-baik. Noktah-noktah ini hilang dengan cara bertobat. Maka tobat itu akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Noda-noda yang hitam itu akan hilang. Hilang kalau kita mau bertobat. Iya. Bertobat ini sebetulnya sudah ada sih nasihat baik dari Mas Opik. Lagunya Tobat Hati. Tombo. Tombo hati. Tombo. Ganti ya? Ganti ya? Bukan diganti Pak, emang tombo. Oh ya sudah, berarti salah. Ketika orang bertobat, maka ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan 5I. Oh, setelah tobat itu ada 5 langkah. 5 langkah, 5 yaitu 5I. I pertamanya I apa? pertama adalah menyadari. M ya depannya, ini ya. I menyadari. Ini udah mulai sejenis kelontong-lontongan ini. Iya, ini. Biasanya calontong yang begini, ternyata menular penyakit ini. Menyadari, menyadari. Udah menyakitkan, menyebalkan lagi. Menyadari. Ya, I yang pertamanya. yang kedua menyesali. Menyesali. Ya, menyesali. Maksudnya menyadari dosa kita, ya, lalu menyesali dosa kita. Menyadari bahwa itu salah, menyesali tidak akan mengulangi. Maka yang ketiga tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Yang keempat mengganti. Mengganti itu maksudnya? Mengganti amal-amal jelek dengan yang baik. Kalau dulu suka berbuat jelek, sekarang tambah. Dulu nggak pernah sholat sunnah, tambah sholat sunnah. Dulu nggak pernah sedekah, sekarang sedekah. Sedekah, iya. Yang kelima itu minta ampun. I-nya mana? Minta ampun itu bahasa Inggrisnya apa? Sorry. Sorry. Mikir. Sorry. Iya. Pak Denny, sorry kan ye? Iya. Nggak ada I-nya, ye sebenarnya. Iya. Semangat tobat itu harus dilakukan sedini mungkin. Artinya apa? Sedini mungkin itu jangan sampai ditunda-tunda. Karena tidak ada artinya tobat ketika dia sudah terlambat. Jangan sampai umurnya sudah 90 tahun, sudah tua, ompong, perot, sudah nggak punya daya meong sama sekali, sudah nggak bisa at-tahiyat, sudah nggak bisa. Ketika itu saya nggak akan main keliru. Saya tidak akan korupsi lagi. Kenapa? Udah pensiun, ya wajar. Iya betul, karena tidak ada kesempatan juga. Tidak ada kesempatan untuk itu. Maka segera mungkin. Itu misalnya, karena Fir'aun dulu juga bertobat, tapi terlambat. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, saya amanah birobi Musa wa Harun, sudah mau mati baru tobat. Sudah mau mutar baru tobat, itu sudah terlambat. Maka saya nggak akan main judi lagi. Kenapa? Udah nggak punya uang. Ya wajar. Nah, jadi maka semangat tobat itu harus disegerakan. Iya. Nah, tobat ini bisa distimulasi dengan ingat pada kematian.
Tadi maka bagus lagunya tadi ingat mati tadi sudah bagus, cuman goyangannya yang kurang itu sebenarnya. Kurang pas ya. Suruh Pak disuruh Pak. Ustaz, ada satu hal sebenarnya. Iya. Ini ya yang tadi dikatakan oleh seorang Pak Jarwo bahwa ada tobat yang direncanakan. Nanti aja saya tobatnya umur segini. Masalahnya adalah ini Bisa nggak nyampe umur segitu ya dia? belum tentu karena mati itu belum tentu. Ya. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di sini dan 100 tahun yang datang pasti Pak Jarwo sudah nggak ada di sini. Iya. Karena Pak Jarwo kan 100 tahun. Iya, Iya. 100 tahun pasti. Kalau nggak percaya, mari ke notaris. Kalau semua masih hidup, ambil kekayaan saya semuanya. Kalau masih hidup, tapi kalau udah mati, kekayaan semuanya untuk saya. Pasti kan, pasti. Jadi kematian itu 100 tahun pasti. yang nanti lagi. Karena kematian itu pasti. Iya, betul. Dan sering orang tanya, mati itu selalu tanya, sakit apa? Padahal mati tidak harus sakit. Iya. Orang enak-enak tidur langsung Betul, mati ada. bisa meninggal. Naik pesawat mati ada. Iya. Di Jogja itu banyak sekali terjadi. Orang tengah-tengah ngerokok, Iya. rokoknya jatuh, mati Pak. Ya iya. Rokoknya Pak. Pak, rokoknya kan yang mati Pak. Iya, Bukan orangnya. Lah iya. Pak Jarwo bisa. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah yang Jarwo kuat dong. Oh iya nanti Pak Jarwo kuat, tenang. Ada yang lagi ya, baca ada pokoknya. kuat toto mati loh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tentang kematian yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz. Kematian itu dekat dengan kita, betul Pak Ustadz ya? Sangat dekat ya? Ya. Saya baru pulang dari Itali. Makanya saya belajar bahasa Itali ini. Boleh dilihat telapak tangannya semuanya? Kenapa ada? Coba lihat. Kiri dan kanan ada garis yang membentuk huruf M, betul? Iya. Iya betul. M dan M. Iya. Dalam bahasa Latin kuno, MM. Memento mori. Ingat mati. Oh, memento mori. Bahasa Arabnya sama, maut. Maut. Iya. Ya. Bahasanya Cak Lontong, mudar. Itu sama. Maut Manggarai Utara dong. Iya. Saya kemarin ke Itali belajar filosofi. Oh, filosofi. Tentang tobat. Ini sebetulnya ada dalam setiap kepercayaan. Semua keyakinan, kepercayaan mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tobat, iya. Ada satu buku yang bagus sekali. Di Itali ya, buku. Judul bukunya adalah Il Taubato Paripurno. Oh, seperti rapat ya, paripurna. Il Taubato Paripurno, tobat yang sempurna. Ini karangan seorang filsuf dari Italia namanya Alessandro Wijayanto. Oh, iya. Ini kayak ustadz yang saya tahu dari Jogja ini. Tapi ini Italia ya? Iya, Alessandro Wijayanto itu dia filsuf dari Torino. Oh, Torino. Bahasa Italinya tuh Iya. ulamo. Makanya Ustado. saya di sini mewakili Uzbeksko. Uzbek itu apa? Iya. Ustadz beken sekali kata orang sih. Uzbek itu. Saya mau tanya, hari ini sudah berbuat dosa apa? Ayo ingat, nggak usah disebutin. Ayo ngaku, simpan aja sendiri. Hari ini pasti sudah melakukan dosa kan? Tanpa kita sadari. Sudah taubat belum? Baru hari ini, usia udah berapa tahun? Pak Jarwo udah 72 tahun. Ingat nggak berapa banyak dosa yang sudah dalam? Nambahin banget umur saya. Berapa sih? 102. Murah dong, 50-an satunya ya berarti ya. 100 dapat 2. Enggak. Kalau usia Kayak sih gorengan, masih, 100 usia dapat masih 2. sekitar 40-an. Kalau wajah itu 72, betul. Susahnya orang bertaubat itu nggak sebanding sama mudahnya kita melakukan kesalahan. Bikin kesalahan mah gampang. Mau tobat itu yang susah ya. Ada 3 alasan kenapa tobat hanya jadi wacana, hanya menjadi keinginan tapi nggak pernah dilakukan. Dari buku Il Taubato Paripurno, kenapa alasan tobat hanya selalu menjadi wacana? Yaitu niat yang tidak bulat. Saya mau tobat. Tapi sebenarnya Tapi dilakukan lagi, niatnya tidak bulat. Niatnya sementara, hasilnya juga sama, hanya sementara. Pas bulan Ramadan misalnya ya, puasa. Kemana-mana pakai sarung. Mungkin disunat juga mungkin dia ya. Yang perempuan pakai hijab. Setelah bulan Ramadan selesai, hijabnya dibuka, sholatnya juga belang betong lagi. Lah kalau sarungnya dibuka kelihatan dong. Jadi hanya sementara, tidak bulat. Iya. Padahal kalau misalnya bulat, taubat pasti akan teraih.
Gitu kan ya? Itu tergantung kualitas puasanya. Betul. Jadi yang pertama itu adalah niat. Dalam bahasa Italinya adalah se niato rabulato sakabe gawe sio-sio. Ketika niat tidak bulat, semua yang akan kau lakukan itu sia-sia. Sakabe? Se niato rabulato sakabe gawe sio-sio. Sio-sio. Ya. Itu apa aja sionya? Kambing, macan, semua. Sio-sio itu sia-sia. Ini bahasanya ini aneh saya ini. Ini bahasa Itali dialek Torino. Turin. Tempat Juventus. Yang pertama niat yang tidak bulat. Yang kedua, kenapa tobat hanya selalu jadi wacana? Karena kita bertemu lagi dengan pemicunya. Yang kedua, bertemu dengan pemicunya. Melakukan dosa itu nikmat dan menyenangkan. Bertaubat itu berat dan menyesakan. Iya. Lebih enak melakukan yang mana? Yang mending ngelakuin dosa. Udah pengen tobat dari minuman keras, ya jangan main ke bar. Betul. Udah tahu tempatnya di situ. Iya. Udah tobat dari judi, ya jangan mampir ke depan warung yang jual togel. Udah tahu tempatnya di situ. Bertemu dengan pemicu. Jadi jauh-jauhlah kepada hal yang mengingatkan kita betapa nikmatnya dosa itu. Alessandro Wijayanto menulis, Vicino al Pairo, Pairo itu api ya? Pairo ya. Vicino al Pairo Caduruco. Dekat dengan api engkau akan terbakar. Kaduruknya. Caduruco. Iya. Vicino al Pairo Caduruco. Caduruco. Vicino al Aquo Cuyupo. Dekat dengan air, Anda akan basah. Masuk akal kan? Dekat dengan api Anda terbakar. Dekat dengan air, Anda akan basah. Vicino al Maxioto Kumato. Jadi jauhilah hal-hal benda-benda yang akan mengingatkan kita kepada nikmatnya dosa itu. Ini bahasa-bahasa Italinya saya ingat itu ketika saya di restoran Itali. Ya. Makan pasta gogo. Saya ini memang bahasa Italia yang gampang dimengerti. Iya. Odol itu namanya. Pasta gogo. Alasan berikutnya kenapa? Tapi kan gimana caranya supaya kita kan tadi memicu misalnya, bagaimana cara menghindarnya? Ya kan kita sudah tahu, kita sudah pernah melakukan dosa itu. Iya. Ya jauhi tempatnya, orang-orangnya. Iya, takkannya itu yang paling sulit. Betul. Misalnya sebenarnya kayak merokok gitu misalnya. Bagaimana supaya kita bisa berhenti merokok? Biasanya orang tuh ada pengalihannya. Misalnya anak-anak sekarang ini banyak sekali, masih banyak di perempatan itu anak-anak kecil yang ngelem. Ya. Itu juga sama, itu kan itu juga itu Pak boleh. Dulu waktu kecil ngelem Pak, itu hasilnya. Iya. Nggak pernah. Apa? Lobang spiteng. Makanya kalau ketagihan tuh begitu ada orang, kalau dari septita itu ya, dihisap, itu ketagihannya yang bahaya. Begitu ada orang kentut, duk, langsung samperin. Itu udah lagi ketagihan, jangkis. Yang terakhir. Ya, yang terakhir apa? Kenapa tobat hanya selalu jadi wacana? Atas dasar setia kawan kepada teman. Biasanya melakukan dosa itu enaknya kan rame-rame ya. Iya. Setia kawan kepada teman. Siapa kita bisa dilihat dari siapa teman kita sebetulnya ya. Untuk hal yang baik setia kawan itu harus. Untuk hal yang buruk setia kawan akan membuat kamu terjerumus. Benar. Ya jadi kalau misalnya ada teman yang udah tobat, ya maksudnya kita udah tobat, masih ada teman yang masih bandel, ya jangan berteman dulu lah. Pasti diajakin. Atas nama solidaritas, lo nggak asik lo. Itu yang namanya di atmosfer dia. Dikit aja cuy, persahabatan, sebotol aja habis. Iya betul. Atas Akhirnya nama kembali lagi. setia kawan tuh nggak baik lah kalau soal kebaikan. Ya, solidarieta, solider. Ya. Solidarieta kanu manfaato. Setia kawanlah kepada hal yang membawa manfaat. Non solidarieta kanu ngaco. Janganlah setia kawan terhadap hal-hal yang tidak benar. Iya, yang ngaco. Ya. Jadi itu 3 yang diingatkan oleh Alessandro Wijayanto, seorang filsuf dari Torino. Iya. Mengenai cara-cara untuk tobat supaya tidak menjadi wacana saja. Oke. Luar biasa sekali. Pindah ke Yogyakarta.
Itu. Oh, udah boleh udah pindah. Oh, udah. Betul. Bukan dari Ya. Torino, Yogyakarta. 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 Nah, Yogyakarta. Ya. Udah pindah. Semoga tauco, ya. Acara saya dong itu Iya, derajat. tahu. Tapi hebat ini Kang Ronald, saya setuju sekali dengan apa yang dibeberkannya tadi, dijabarkannya luar Anda biasa. setuju berarti ya? Iya, saya setuju. Ada tahapannya. Ada tahapannya tadi, solidaritas dikurang-kurangin dengan teman, Betul. ya kan? Nah, itu ini namanya boleh tahu tapi nggak usah harus kenal atau benar, berteman ya. itu dia. Ya. Dan yang paling penting ini saya ada contoh-contoh, beberapa contoh orang yang telah benar-benar tobat ya. Ya. Contohnya tetangga saya Pak, Ya. biasanya dia kalau pulang ke rumah itu selalu dalam keadaan mabuk. Nah, jadi kalau ketemu keluarga dia selalu dalam keadaan mabuk. Ya. Nah, ini akhirnya dia berhasil berhenti mabuk-mabukan dan tobat. Bagus. Setelah dia melihat ada botol oplosan, langsung dia seperti ini Pak. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mati nyawamu, ojo kau terus-terus, berjani, ora ono gunane. Oke. Trauma Pak, lihat ya. Cara apa sih? Itu karena dia melihat itu langsung dia berkata seperti itu Tapi Pak. kenapa jadi kayak begini? Dan ada lagi Pak, ada teman kampus saya itu dia tobat untuk masalah dugem-dugeman Pak. Jadi pas lagi mau diajakin sama temennya untuk dugem Pak, dia mau pulang gitu, langsung dia nyanyiin lagu ini Pak. Yang mana? Siap-siap. Kasih lagunya Bang. Bahaya lagi ini. Gak mau pulang, maunya digoyang. 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 Itu teman saya Pak. Aduh, ngedring dulu lah. Hah? Ngedring dulu lah. Oke lah. Sehat. Sehat minumannya. Sehat. Sehat susu. Dan yang terakhir ini Pak, ada lagi tetangga saya nih ya, Ya. tetangga saya nih, beda lagi ya Pak ya. Kalau di rumah tuh alim banget, nggak taunya tapi dia sering nginep di rumah wanita lain Pak. Padahal kan selimut tetangga nggak sehat Pak daripada selimut sendiri. Betul. Mana mungkin selimut tetangga dalam kedinginan. Malam panjang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Semuanya. Makao curhat bersama kakak Ona. Cuma kau curhat bersama kakak Ona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada sehat ini? Pada. Alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berjumpa lagi bersama saya dan Pak Ustadz di Cuma KO Curhat Bersama. Stop. Di kesempatan kali ini. Stop. Astagfirullah. Tahan dulu. Enggak. Kenapa ini datang marah, emosi, mukanya merah, matanya nanar. Kenapa ini? Kang Onal mau tanya. Ngomong lembut tapi nyakitin. Ini acara saya, segmen saya. Cuma KW. Curhat bersama kakak Wowo. Kenapa tahu-tahu Anda mengambil alih program saya? Di belakang udah tulisannya cuma Iya. KO. Lah, bisa diganti gak KOE? Berarti Kak Ona sama Wijayanto. Iya. Tunggu sebentar, kenapa harus Anda yang di sini ya? Ya kan sebelumnya saya yang bawain acara ini. Kan sebelumnya, sekarang kan yang baru.
Oke, kita voting di sini. Voting itu kalau ada demam berdarah itu dikasih. Oke. Tunggu sebentar. Kakak Wowo, kalau misalnya marah-marah dijailin orang, tahu nggak? Coba menghadap ke sana. Tuh, ada yang nempel. Tuh, dijailin orang. Makanya jangan suka marah-marah dijailin orang. Pura-pura. Kau tahu Komeng dari mana? Tadi yang nganter saya, Anda kan? Emang bapak kayak saya dianterin? Ya boleh lah. 2 kali. Pret gitu. Kalau misalnya tadi sekali nyangkut bibirnya Pak. mau voting aja, Ya, siapa yang milih? Saya atau Onal? pilih dulu coba. Yang mau memilih saya di sini siapa? Saya. Terima kasih hatur nuhun. Yang tidak mau berdosa besar? Oh kok diancam? Siapa yang pilih Kakak Wowo? Yang milih Kakak Wowo siapa? Ada satu sebelah sana. I love you. Itu juga adiknya. Adiknya Kakak Wowo. Ya sudah. Ya udah kalau begitu kita bagi 2 aja. Kan saya yang menang. Mati lo Pak Jarwo dibagi 2. Ya bagi 2 kenapa sih? Kita berdua nih keluar. Kalau dia keluar siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ya udah Anda duluan nanti baru saya. Saya nimbrung di sini deh, tolong dong. Please. Bagaimana? Kasih izin Kakak Wowo jangan. Kita biar nggak malu. Pemirsa taunya saya Kakak Wowo. Ya udah tidak apa-apa, tapi saya yang duduk ya. Ya nggak apa-apa deh. Kakak Wowo kok malu? Kan pakai celana. Baiklah, di Cuma KO curhat bersama Kang Onal. Saya KW juga bersama Kakak Wowo. Saya mempersilahkan siapa yang mau bertanya tentang taubat. Mumpung ada Pak Ustadz Wijayanto, silahkan angkat tangannya. Saya nanya. Alah geningan banyak yang pengen nanya ini tuh kumaha atunya. Yang sebelah sini dulu boleh Kang? Boleh? Oh ya. Nah itu coba. Udah ditunjuk dari yang tadi. Yang ini yang cantik. Kang Ona lebih senang perempuan. Ya, boleh soalnya. hayu. Namanya siapa perkenalkan diri. Ya tapi jangan lupa. Kang Onal kan orang Indo-Itali. Jadi harus campur bahasa Itali kalau mau bertanya. Sipre gadomanda Kang Onal. Oke? Sipre gadomanda Kang Onal. Itu gado-gado. Sipre gadomanda Kang Onal. Nanya, Domanda. minta spray. Iya, per favore, silahkan. Ya, saya Dinar, saya pingin nanya. Saya punya pacar. Nah. Sombong. Iya dong. Ya pacar aja sombong. Saya punya cucu aja nggak sombong. Iya. Pak Jarwo biarkan dahulu. Lagi cucunya dia dipacarin bertanya. juga Pak Jarwo. Silahkan. Pacarnya Ya, laki apa perempuan? Ya, Laki-laki. Laki, ya syukur masih normal. Ya, terus? Ya, saya punya pacar. Nah, pacar saya tuh sering ngajakin dugem gitu. Terus saya kan udah coba buat nolak. Terus kata dia, nggak gaul. Udah ikut aja kayak gitu. Terus bagaimana cara mengatasi pacar yang seperti itu, Kang? Iya. Makasih. Kirim aja ke saya kalau gitu pacarnya. Makasih ya. Ini sih tampaknya masalah banyak orang ya Pak Ustadz Iya. ya. Mangga silahkan. Biasanya love is blind. Kadang-kadang cinta itu membutakan. Makanya orang Persia mengatakan pehledil badmedin. Ambil dulu hatinya, maka nanti akan kamu dapatkan semuanya. Copet itu bodoh karena dia ngambil dompet. Bodoh, harusnya dia ambil hatinya, jangankan kok dompet. Kehormatan pun diserahkan. Kalau dia ngambil hatinya. Nyopet aja repot banget ya Pak ya. Iya. Mau nyopet aja PDKT dulu ya Iya. jadinya ini mah. Gak repot Untuk segitu itu sih. kelemahan
laki-laki itu ada kepada rayuan wanita. Kelemahan wanita itu banyak terjadi karena harta. Kadang-kadang wajahnya nggak menarik, wajahnya itu mendorong. Ya, ya kalau nggak menarik itu. Gimana maksudnya? Iya kalau wajahnya nggak menarik berarti mendorong. Tapi seperti ini mungkinnya wajahnya sering mendorong, marah-marah nggak jelas ke depan, mukanya maju. Kayak mendobrak. Artinya walaupun wajahnya jelek, tetapi kalau banyak uang, nyatanya juga wanita banyak yang suka. Untuk itu maka gunakan kekuatan itu untuk mengarahkan, justru kalau bagaimanapun juga, ya kalau nanti jadi. Kita baru PDKT saja, kita diajak begitu-begituan, apalagi nanti kalau nggak jadi. Kita beli durian saja sudah dibuka-buka, nggak jadi beli, dimarahin di Kalibata. Apalagi ini anak orang, udah dibuka, dicicipin, oh nggak enak, dikembalikan. Pasti akan jadi masalah. Ya Allah Bapak. Maka hati-hati para wanita, jangan mudah terbuai oleh rayuan-rayuan laki-laki. Karena laki-laki suka egois, betul nggak? Laki-laki suka menang sendiri, betul nggak? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Untuk itulah maka justru kekuatanmu itu menjadi bargaining poin untuk bagaimana kalau Mamang cinta kepadaku, jangan ajak aku ke dunia yang seperti itu. Cari yang baik-baik. Insya Allah jadi solihah dan soleh semuanya. Amin. Pak Ustadz, benar tuh kata Pak Ustadz. Ya. Karena kalau perempuan tuh selalu percaya banget khasiatnya yang namanya lidah buaya ya Pak Ustadz ya kan. Iya. Jadi buaya-buaya darat semuanya kalau pada ngomong suka dipercaya. Selain bagus buat rambut tuh lidah buaya ya Pak Ustadz ya. Betul. Kenapa? Masalah rambut marah-marah. Tersinggung Pak ngomongin rambut Pak. Bukan, pada prinsipnya sekali lagi bagaimana juga pacaran itu banyak mengakumulasi dosa. Untuk itu arahkan betul kalau memang sudah siap segera menikah. Karena biasanya segera menikah itu nanti bisa menyelamatkan segalanya. Saya juga menyarankan bagi yang sudah S2 lulus lagi. Kok belum nikah-nikah, buat apa? Iya, mohon maaf. Ada loh orang yang sudah lulus S2 tapi belum nikah-nikah. Ada, orangnya ada di sini. Yang saya mana Pak Ustadz kalau boleh? Nggak tahu Inisialnya Pak Ustadz. Ada inisialnya. Oki Lukman. Iya, betul. Jadi langkah berikutnya setelah punya ijazah adalah punya surat nikah. Iya, ijazah terus ijab sah. Betul. Luar biasa. Mudah-mudahan tahun inilah Oki segera. Amin. Baiklah, sekarang Kang Onal akan memberi kesempatan yang sebelah kiri. Mangga siapa yang mau bertanya? Oh silahkan. Oh itu tuh. Nih ini nih. Nih. Wah, Bang Komeng pinter kalau milih. Iya ini diambil dari yang mukanya. Mau pipis katanya Pak. Mau nanya. Oh mau nanya. Silakan. Silahkan. Ya boleh dari situ. Namanya Ini siapa pacarnya DJ Yellow nih kayaknya nih. Namanya siapa? Pakai bahasa Itali. Bahasa Italia tuh. Si prega domanda Kang Onal. Ya, si prega domanda Kang Onal per favore. Metro Mini udah dikunci belum? Per favore. Mau tanya, saya belakangan ini jarang-jarang sholat. Nah, dari Batak ya ngomongnya. Jawa Pak. Oh Jawa. Bukan gak ada kayak gini produk-produk Batak gini. Itu loh. Kira Kepala tilus tuh kurang bergairah gini gak ada itu. Iya. Nah, silahkan. Iya. Saya juga pengen eksis. Woi. Iya. Udah nyerobot acara saya dihalangin lagi. Kan tadi yang duduk di sini saya. Ayo. Lanjut, Super Metro Mini. Karena jarang-jarang sholat. Anda jarang sholat. Iya, pengen tobat. Iya. Pengen tobat. Waktu mau tobat, saya kan pengen sholat. Tapi malah cie kayak gitu Pak. Cie gitu waktu mau sholat. Saya kira, sebentar Pak Ustadz. Dia mau sembahyang, mau sholat gitu ya. Terus teman-temannya yang Iya. di masjid ada yang gitu. Iya. Kasihan ya, jadi kamu malu gitu untuk tobat karena dicie-cie. Nggak mau sholat jadinya ya. Karena malu dicie-cie gitu. Iya kayak gitu lah. Ya sudah lah kagak ngapa-ngapa kalau begitu. Lah kapak-kapak. Ya. Baik, itu saja.
Lah kata Itu saja? Apa? Ya Itu saja. Ya silakan tolong kembalikan Metro Mini ke parkiran. Gak ada yang mesen nasi lagi nih. Iya Pak Ustadz. Kang Onal juga sering melihat hal seperti ini. Ketika kita ingin menjadi lebih baik, teman-teman malah suka ceng-cengin. Iya. Gitu kan? Karena memang wali kulli nabiyin aduun. Setiap langkah-langkah menuju kebaikan, baik para nabi-nabi dulu, para orang siddiqin dulu, setiap orang mau berbuat baik, ada saja yang menghalanginya. Halangan itu ada dua, satu internal. Internal adalah nafsu. Nafsu itu senangannya yang jelek-jelek. Yang kedua itu adalah setan. Jadi selain dari halangan dari dalam namanya nafsu, yang kedua adalah setan. Ya itu. Jadi orang itu pasti ada. Karena memang Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya semata untuk beribadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tentu nanti di akhirat ada yang masuk surga, tapi tentu ada yang masuk neraka. Begitu memang ayatnya. Udah acara diserobot, disetan-setanin lagi. Yang ngomong dia, saya nggak ngomong. Yang ngomong setan siapa tadi? Iya, tapi yang nunjuk kan. Iya, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Mohon maaf, jadi intinya bagaimanapun juga orang harus, maka ada pepatah supaya orang tetap istiqomah. Konsisten, walaupun anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah tetap berlalu, artinya setiap langkah kebaikan pasti ada godaannya. Orang mau berbuat baik, pasti saja ada. Orang pakai jilbab aja hidup kayak dalam tangki, begitu rupa. Orang pakai sholat dibegitukan, nggak apa-apa. Yang kedua sebetulnya yang paling berat bukan godaan dari luar. Itu justru cie-cie ganti lagi. Cie-cie nggak sholat, cie-cie nggak sholat. Terusnya seperti itu. Balas, iya. Supaya kuat bagaimana? Supaya kuat, maka cari teman, Ratu. Jangan sendirian. Namanya bi'ah, yaitu lingkungan. Yang kedua perlu bitonah, teman dekat. Yang ketiga perlu walijah, ada sosial kontrol. Makanya kalau kita itu ada dosen dengan nggak ada dosen beda. Maka orang berbuat maksiat biasanya di teman-teman anak-anak kos yang tidak ada induk semangnya. Jarang orang pacaran ngajak orang tuanya, jarang sekali. Minta antar bapaknya ngapa, mau pacaran jarang. Dia cari tempat sepi, karena kalau kita berdua, yang ketiga adalah setan. Ada yang salah? Saya mau tanya. Iya, saya mau jawab. Ya. Begini Pak Ustadz. Iya. Mahasiswa yang bertanya harusnya. Iya. Gantian. Saya juga dulu mahasiswa. Saya mau bertanya. Kelar. Misalnya. Kelar nggak? Ada. Nggak selesai. Oke. Itu kampusnya Pak Jarwo. Di mana Gunadarma? Gunadarma. Oh iya. Tuh. Alumni. Nanti kalau udah lulus modelnya kayak gitu semua mau. Gimana Pak Jarwo? Saya mau tanya. Iya. Saya pengen nyekek orang sampai pingsan. Apalagi orang itu yang nyerobot acara saya. Terus saya tobat saya diterima nggak Pak Ustadz? Iya, itu namanya tobat yang diskenario. Jangan-jangan belum nyekek sudah mati duluan, kan belum tentu itu. Karena kematian itu rahasia, maka mohon maaf, setiap orang akan jadi baik ketika orang sudah meniatkan sesuatu menjadi baik. Setiap sesuatu itu menjadi jelek ketika orang itu dimulai dari niatnya. Maka setiap hari orang harus menancapkan niat-niat baik. Hari ini saya mau apa, mau saya apa. Karena niatul mukmin khairu min amalihi, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Misalnya, saya mau ngasih uang. Misalnya mau ngasih uang, misalnya. Mau saya kasih uang, tapi dicopet orang. Misalnya, dicopet orang. Uangnya nggak nyampe. Karena dicopet orang, maka tetap pahalanya sama.
Karena sudah niatnya. Iya, makanya kalau mau niat yang baik saja. Itu misalnya orang mau tahajud malam udah bangun itu, tapi ternyata nggak bisa bangun, udah nyiapkan, ternyata nggak bisa bangun, maka dia sudah dihitung sama dengan tahajud. Kecuali kalau maksudnya apa? Karena mungkin terlalu capek, jam wakernya ngadat segala macam, maka nyala, itu niat yang baik. Ya? Iya. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kita udah niat mau ngasih uang, tapi ternyata bukan kecopet, tetapi kitanya tidak melaksanakan niat itu, apa yang terjadi? Lah itu namanya bukan niat, itu hanya pengen. Oh, pengen. Maka seharusnya niat. Maksudnya sekarang dibalik Pak Ustadz. Tadi itu orang mau nyekek Pak Ustadz. Ya, orang. Bukan, terus nggak jadi. Dianya udah gimana? Itu niatnya udah di. Kalau jelek tidak, kalau jelek belum dihitung kalau sebelum dia melakukannya. Oh iya. Tapi kalau baik belum melakukan sudah dihitung baik. Makanya niat tahajud sudah nggak bisa bangun tetap dihitung tahajud. Kecuali kalau udah bangun tapi nggak tahajud cuman pipis doang. Itu menipu malaikat. Malaikatnya malam kalau dia niat doang gimana Pak? Ya niat doang sudah bangun tapi cuman pipis doang. Malaikat mau nyarat, oh bagus Pak Jarwo mau tahajud. Ternyata pipis doang. Kata malaikat, oh sialan kurang ajar itu. Nah itu namanya menipu malaikat. Yang penting adalah hari ini kita niatkan bahwa dengan tobat ini kita jadi tobatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, jangan orang katakan kapok lombok sekarang kepedesan tapi besok tetap ngambil lagi. Mudah-mudahan itu pesan saya. Waktunya habis Pak. Ya. Itu sudah Gimana closing, puas dengan jawaban Pak Ustadz? Puas. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik. Amin. Amin. Masih ada yang mau nanya? Cukup Pak Ustadz. Masih banyak yang mau nanya. Berarti tidak cukup episode ini. Saya pikir masih banyak peluang saya untuk di sini. Pak Ustadz, saya mau tanya ya, terakhir. Kalau nanti Pak Ustadz diundang lagi, mau sama Kang Onal atau mau sama Kakak Wowo? Ya, saya sama Kang Onal. Kang Onal silahkan ngajak Kak Wowo. Oh, diajak juga. Ya. Ya sudah, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Cuma kawe, curhat bersama Kakak Wowo. Cuma kau, curhat bersama Kakak Onal. Cuma kau, curhat bersama tanpa solusi. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Gunadarma. Dan juga teman-teman dari Universitas MH Tamrin. Ya, sebelum ke notulen saya mau tanya lagi. Apakah pahalanya besar kalau misalnya ada orang yang ngajak tobat? Ya, mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa saja yang mau mengajak satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang diajak itu. Ketika orang mengajak satu kebaikan, orang itu berbuat baik, maka kebaikannya juga akan mengalir kepada siapa yang mengajak itu. Maka seharusnya orang beragama tidak hanya jadi orang baik, tapi juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Karena setan itu sesat dan mengajak orang untuk berbuat sesat. Maka kita juga harus jadi orang baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Iya, jadi jangan ragu-ragu untuk mengajak teman-teman atau saudara kita yang misalnya dia tersesat untuk kita kembalikan untuk juga bertobat. Seperti itu. Terima kasih sekali Ustadz. Waktunya sekarang mungkin Kang Maman. Iman manusia seperti gelombang, pasang surut, keluar masuk dari diri kita. Tobat, kumat, tobat lombok. Ngerasa pedas tapi besok diulang dan diulang lagi. Tapi selalu ada jalan pulang, dan sebaik-baiknya jalan pulang, kata Ustadz Wijayanto, adalah tobat nasuha. Bentuk tobat yang tidak ada kata kembali untuk melakukan dosa yang diperbuat setelah melaksanakan tobat tersebut. Sebagaimana air susu tidak akan pernah kembali ke tempatnya semula. Ulama tafsir Al-Qurtubi mengatakan, tobat nasuha adalah di mana di dalamnya terkumpul 4 hal yang diistilahkan oleh Ustadz Wijayanto sebagai 5I. Keempat hal itu adalah istighfar dengan lisan, menjauhkan diri dari dosa dengan anggota badan, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa dengan hati, dan terakhir adalah meninggalkan perkara yang buruk. Secara sederhana, taubat nasuha itu meliputi 3 ilat, yaitu killat,
merasa kecil jika kembali kumat. Ilat merasa ada penyakit jika kembali kumat. Dan zilat merasa hina jika kembali kumat. Jadi intinya tobat niscaya asal punya tekad kuat. Kumat juga niscaya jika tekad tidak bulat. Tobat jangan tunggu saat melarat atau jelang sekarat. Karena kalau paket usia terblokir di tengah jalan yang sesat, Anda tak akan selamat saat datang kiamat. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita bisa dapat. Silahkan Anda bertobat sebelum Anda wafat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 20.30 hanya di Trans 7. Kita akan jumpa lagi di ILK tentu saja. Selamat malam dan sampai jumpa. Pintu surga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya engkau memasukinya? Pintu surga, betapa indahnya kami menemukan jalanmu. Sampai selalu pintu surga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya kita memasukinya? Pintu surga. Sobat semuanya, mari kita bertobat. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat yang sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Semua berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhir. Mari ucap astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi luar biasa wabarakatuh. sekali dibuka dengan penampilan Oki Pantura. Pak, gak enak, gak ada gitu-gitunya. Lah ini kan lagunya tentang taubat, masa iya berapa kali maksiat? Kagak enak dong. Ya, karena yang akan Ustaz, kita maaf, bicarakan di LK kali ini adalah mengenai tomat atau tobat yang sering kumat. Jadi udah tobat tapi kumat lagi. Dan sudah hadir teman-teman kita di sebelah kanan dari Universitas Gunadarma. Dan di sebelah kiri saya ada dari Universitas MH Tamrin. Kita akan membicarakan mengenai tomat atau tobat. Kadang-kadang kan kita sudah tobat gitu ya, tetapi setelah itu godaannya banyak lagi. Ini gimana supaya tobat kita itu betul-betul di jalan Allah. Nah, sekarang saya mau tanya sama Oki terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Silakan. saya dari gabungan gadis luwes pribadi elit. Disingkat apa tuh? Gagal diet. Oh. Mesti, biarin aja semangat. Ini kalau masalah ngomongin tobat, sayanya soalnya sebel banget Pak. Saya boleh Kenapa? berdiri, saya emosi Pak ya. Kenapa? Saya sebel sama orang yang udah bilang tobat, nggak taunya malah kumat lagi ngelakuin kesalahan hal yang sama. Itu kan masa iya kita sebagai manusia yang benar jatuh di lubang yang sama Pak? Oh. Iya. Apakah itu benar adanya? Tuh, Makanya dengerin Pak hati-hati. Jarwo, dengerin. Tuh. Kenapa harus saya disuruh mendengarkan itu? Itu kan lagi ngomongin Pak Jarwo. Bukan buat saya aja. Semua yang Ya, merasa berbuat seperti benar. itu. Lah enggak Pak Ustadz, enggak, saya enggak. Mana? Ya itu hanya pengakuan Anda saja. Orang mana tahu perilaku Anda di luar itu. Iya, Ikut betul. aja mas saya terus. Saya nggak pernah berbuat seperti itu. Enggak lah somse. Sudah. Kalian kalau sudah putus jangan suka berantem seperti itu ah. Persaudaraan dan silaturahmi Dia yang penting. ngungkit-ngungkit awal pacaran, Bu. Kenapa?
Ya tahu tuh. Madep sono. Pak Jarwo duduk lagi. Bapak Denny bilang Iya. Meng, jangan diganggu dulu Pak Jarwo ini. Udah duduk dulu, tenang. Nih Pak Jarwo jangan digangguin terus loh, Meng. Oke, saya lanjutkan ya Pak ya. Maksudnya kita kalau jadi manusia yang memiliki akal yang baik tentunya diberikan semua anugerah yang terbaik oleh Allah. Itu seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Seperti saya Pak. Saya sudah tobat menjadi golongan pragawati jalan di catwalk Pak. Woi, emang kenapa kok tobat? Itu kan bukan pekerjaan yang... Tapi semuanya masih pada nawarin saya kan capek Pak. Masa saya harus jalan tak tok. Seperti itu. Tak tok. Sok cantik. Masa saya harus jalan seperti itu terus Pak? Saya kan harus ada waktu istirahatnya dong Pak. Lagian Anda itu pragawati apaan Anda itu? Segala kurungan ayam dibuat rok. Ini model. Itu model Pak Jarwo. Model dari mana? Tadinya roknya biasa dikasih baking soda mekar. Ini model. Zaman sekarang kayaknya nggak gaul kalau ternyata banyak ya contohnya yang kita lihat aja ya selebriti mungkin yang banyak masuk bui Pak. Nah ini kan hati-hati dong ya teman-teman. Makanya dalam memilih teman itu sebenarnya kenapa dipermasalahkan? Anda kenapa dipermasalahkan orang masuk bui? Sedangkan bui aja sudah dilegalkan. Bui apaan sih Pak? Bui. Itu Pak di puncak bui Cilembu. Bui dilegalkan. Jadi kita Pak, yang namanya nyari teman itu faktor utama Pak. Ingat Pak, rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi teman yang baik itu adalah rezeki dari Allah juga Pak. Jadi kita harus pilih dan pilah yang mana teman yang baik atau tidak, ya nggak? Dan satu hal Pak, mungkin Pak, ini kan terjadi bukan pada di usia muda saja yang tomat itu tadi Pak. Banyak juga yang sudah di usia rentan. Mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan salah satu provider untuk mengingatkan para pelanggannya masing-masing. Dengan cara meng-SMS Pak. Meng-SMS gimana? Misalnya gini, pelanggan yang terhormat, masa aktif paket usia Anda akan segera berakhir. Buku saldo Anda sudah tidak cukup lagi. Segera isi ulang pahala Anda sebelum nyawa Anda terblokir. Nah, seperti itu Pak. Jadi akan harus diingatkan setiap orang. Dia yang, Bapak kenapa? Ngomongnya kelibet jadi lucunya kurang Pak. Pak Jarwo udah mulai menilai dia sekarang. Aduh. Selama ini kan saya selalu yang belibet. Iya betul. Ya nggak apa-apa kan namanya manusia. Belinya di mana sih Pak? Pak Jarwo daripada belibet mendingan beli bakso. Atau mungkin juga dengan bisa seperti ini Pak. Kalau orang yang baru saja tobat Pak, mungkin harus ada tulisan di depannya, di dadanya tulis baru tobat, jangan ajak maksiat ya. Nah mungkin orang akan nggak ajak lagi Pak. Dan satu hal, kalau mau tobat jangan nunggu melarat. Itu Pak, kan banyak nih kan orang-orang kita yang begitu pada melarat tobat baru tobat. Tobatnya karena melarat. Betul sekali. Tapi kan itu ditunjukkan dengan cara seperti itu. Daripada kalau misalnya masih melarat juga belum tobat-tobat lebih bahaya lagi kan. Itu dia. Ya pokoknya yang paling penting kita hati-hati memilih teman. Dan ingat jangan sampai kadaluarsa usia kita sudah berakhir baru kita mau tobat ya Pak ya. Iya. Itu aja Pak, Saya mau tanya sama Boris. Boris gimana mengenai tobat ini? Saya ini datang ke sini mewakili sebuah kelompok Pak. Kelompok apa Boris? Kelompok dari pengusaha tajir laten mikirin konsumer. Disingkat apa tuh? Penjilat mixer. Lu mixer dijilatin. Mungkin jadi begini Pak. Untuk masalah tobat kambuhan ini Pak. Waktu kecil juga saya sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah agama Pak. Iya. Seperti contohnya satu Pak. Saya seringkali waktu kecil itu mengintimidasi hewan Pak. Oh, maksudnya? Terlebih hewannya adalah dragonfly. Dragonfly? Capung. Tindakan intimidasi saya waktu kecil adalah apa? Saya seringkali melepas sayapnya itu Pak. Oh jadi dicabut? Ditangkap, dicabut sayapnya sama saya Pak. Biar dia nggak bisa terbang. Atau nggak ada alternatif yang kedua Pak? Apaan? Saya tangkap, langsung saya ambil benang kain. Iya. Benang buat menjahit, saya ikat buntutnya. Terus diapain? Udah saya dimilai, saya ikat pakai benang itu kan, jadi dia nggak bisa terbang, jadi cuma terbang, balik lagi ke bawah. Lu nggak ada kerjaan. Itu sama dengan waktu zaman kecil ya? Iya Pak. Kalau ngadu jangkrik, mau udah diadu tuh sebelum diadu dia kan harus pusing dulu. Itu dijantur biasanya, jangkriknya di sini naik-naikin gitu. Jangkrik juga ada yang diadu. Ada. Astaga ya ada dong. Ya, saya taunya cuma asem aja diadu, ini apalagi jangkrik. Iya. Saya taunya ayam kan. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu cenggernya merah.
Adu domba. Kalau Pak Boris ini tidak begitu kejam. Apalagi Bang Komeng yang lebih kejam memang? Pak Jarwo. Hah? Ambil capung nih Pak nih. Iya. Tangkep, nggak diikat, nggak diputusin. Diapain? Taruh di pusernya Pak. Biar nggak ngompol. Apain biar nggak ngompol? Pak Jarwonya nggak ngompol, cuman capungnya pingsan Pak. Kasihan capungnya benar. Iya, orang udelnya nggak pernah dibersihin. Lalu Pak, bayangkan bagaimana kalau capungnya itu capung Melayu yang ditaruh di situ. Capung Melayu, emang bedanya apa capung Melayu? Kampung Pak, kampung. Kirain capung Melayu, aduh. Pak Ustaz. Ada lagi Pak? Apa? Kejahatan saya waktu kecil Pak. Yaitu saya suka menakut-nakuti orang lain Pak. Dengan menciptakan suara robot dari sebuah kipas angin Pak. Ah gimana itu dari kipas kalau angin? Suara kita deketin ke kipas angin dah. Oh. Saya suka menakut-nakuti perempuan Pak dari seperti itu Pak. Anda suka naik sepeda di belakangnya pakai balon kan? Bukan balon Bapak. Itu kan bungkus ngebohong minuman Pak, mineral. Bunyinya gimana tadi kalau dikena kipas angin? Oh. Belum. Udah. Iwa peye, nasi jagung. Lanjutkan. Lalu Pak, dari kecil itu Pak sampai dewasa, ternyata dewasa saya mempunyai kelainan lain lagi Pak. Jangan, nggak usah diceritain ini. Bukan kelainan Pak, maksudnya bukan kelainan. Tindakan-tindakan yang aneh misalnya. Aneh ini Pak, yaitu saya seringkali menyumpahi teman-teman sekuliah saya yang ketika beres ujian saya tanya nggak bisa, tapi waktu keluar nilainya 80 Pak. Gimana maksudnya? Beres ujian ku tanya, bisa nggak? Nggak bisa, aku juga ngasal tadi. Pas keluar nilai 80, saya sumpahin orang-orang kayak gitu biasanya. Dia low profile namanya nggak belagu. Bukan low profile, dia pelit. Jadi Pak, setelah saya muda itu kan Pak, berbuat yang kayak gitu, saya akhirnya tobat Pak. Tobat. Dan saya akhirnya pada saat dewasa sekarang ini bisa menjadi kaya seperti ini Pak. Bisa. Bukan waste. Kalian lihat dulu ini, ini bisa beli mobil. Wow, gila. Akhirnya saya membuat bisnis Pak. Bisnis saya ini mengenai orang-orang tobat-tobat seperti ini, saya dukung mereka Pak. Yaitu dengan saya membuat bisnis penyaluran bakat menari dengan menyanyi. Yaitu saya membuat usaha sebuah tempat dugem namanya Pak. Jadi buat orang-orang yang pengen menari, menyanyi, saya fasilitasi. Kenapa tidak? Dengan tempat dugem itu. Iya Pak. Jadi kalau semua nanti tobat, sepi dong tempat dugem saya Pak. Gulung tikar aku ini nanti Pak. Ini bahaya Pak, nyediain tempat begitu Pak. Sama aja dong nyuruh orang tobat, nyuruh orang balik lagi. Saya hanya memfasilitasi, mau datang syukur, enggak pun enggak apa-apa. Pernah usaha bace? Dugem tadi? Dugem? Duduk gemetar, terus naik bace itu juga gemetar. Ini yang dunia mana? gemerlap. Pak Ustadz, dunia gemerlap. Yang mana kayak apa? Oriza Sativa. Lalu Pak Denny. Ya apa-apa ngaco. Yang begini Pak Ustadz. Nah, kalau buat mah enggak. Kalau buat iya itu lagunya. Kalau buat Night Train. Kalau buat mangga tadi? Iya. Ya kalau orang Sunda kan kalau buat sok mangga. Bapak ini nggak benar Pak. Bukannya nggak benar Bu Oki. Ini harus yang namanya masalah seperti ini harus hukumnya ditegakkan Pak. Makanya itu tadi saya bilang kalau orang supaya nggak melakukan hal yang sama, misalnya narkoba, misalnya dipotong aja hidungnya, iya kan? Oh tidak bisa seperti bisa. itu. Kalau orang yang tukang mencuri, potong aja tangannya. Tidak bisa seperti itu. Ya, saya tambahin boleh? Boleh. Saya mau membantu Bang Boris nih. Oh, Bapak pembantu. Ya, lanjut. Menurut saya dugem itu tidak dosa, tapi mudah mengundang dosa. Nah, itu kan perbuatannya lebih baik kita menghindar. Kalau itu akan mengundang. Iya. Daripada kita akan mengundang, akhirnya nanti kita terjerembab, lebih baik kita tinggalkan. Makanya itu Kang Denny, aku kan gak pernah memaksa mereka datang. Mereka yang maksa-maksa untuk buka. Bener. Iya. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Kembali
solusi. Kita bisa belajar dari seseorang yang pernah tobat, terus dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, contoh orang itu ada di sini, dan dia adalah bernama Pak Jarwo. Silakan Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan Anda yang disuruh ngomong. Enggak, Anda tadi kan disebutkan nama saya Pak Jarwo Kuat. Itu contoh. Contoh. Ngomongnya belum tentu Bapak, ya kan? Iya. Contohnya Pak Jarwo, Contohnya tapi yang Pak berbicara Jarwo. silakan komeng. Tuh. Gitu. Dengar nggak? Maksudnya gitu. Saya belum selesai, Bapak udah berdiri. Kecuali Pak perbuatan sia-sia Pak Denny. Komeng nanti dulu, Pak Jarwo dulu, Meng. Pak Denny tidak menunjuk bahwa dia suruh ngomong kan Iya, tadi. sekarang dia kasih dulu kesempatan nih. Oke. Tolong Ya. Komeng. Ya, Pak. Bagaimana juga namanya juga sepuh. Sepuh itu asapnya lebih ampuh. Ya, kita harus dahulukan dia karena Dahulukan kemungkinan dia. juga akan mendahului kita kan. Jadi silakan Pak Jarwo. Gak apa-apa Pak Jarwo, yang penting dalam keadaan husnul khotimah. Iya, Amin, amin. amin, amin. Sebelum terblokir nyawanya, yuk sok buru. Saya mau isi pulsa dulu. Dan nggak diblokir. Pak Ustadz, Silakan Pak Jarwo. Pak Ustadz tanya ngomong begitu, gimana kita Lihat ya? saya kok gitu Pak Jarwo. Iya. Enggak Pak Jarwo, kemungkinan juga saya dengan Pak Jarwo mungkin duluan saya. Kelayatnya duluan saya. Mungkin Tetap. Jadi yang mati tetap dong. Pak Denny, Ya, ada ustadz yang lain nggak? gak ada lagi. yang lain banyak, yang lucu nggak ada. Pak Jarwo mau Ustadz yang lain? Yang lain pasti ketinggalan. Silakan memperkenalkan diri, Pak Jarwo. Saya dari kelompok individu unik berkantong canggih. Disingkat? Klinik Tong Chang. Lamaan itu alamatnya klinik. Anak di Glodok tuh buahnya. Jauh dari Daftaran sini, bayarnya dari berapa? sini. Saya tahu kan di sini kan daerah. Daftarannya berapa Naik itu berapa bayar? kali? Nggak tahu. Orang masalah tobat nggak nanyain klinik. Takutnya tetangga saya apa mau berobat. Ya antri aja sendiri, kenapa nanya ke saya? Lah bapak yang memulai itu klinik. Ya tapi kan ini juga perkenalan kok, Meng. Ini Ya perkenalan, dia Allah. mewakili, Meng. Kenapa Ya pakai Allah, nama tolongin itu, Pak? Baim, Nah. ya Allah. Saya akan menjelaskan permasalahan hari ini dengan menggunakan alat peraga. Apa aja itu alat peraganya, Pak? Di sini ada yang namanya STMJ. Ini hubungannya dengan tobat ini? Iya. Iya. Ada orang namanya golongan STMJ. STMJ itu apa? Sholat terus, maksiat jalan. Jadi golongan orang-orang alim yang kalau siang alim, tapi kalau malam balik lagi untuk melakukan maksiat. Rajin ibadah tapi tidak juga meninggalkan maksiat. Sholat Bapak terus, tuh, Bapak, itu maksiat Bapak. jalan. Betul. Itu Bapak Jarwo. Jadi jadi anaknya sholat, emaknya siat. Enggak. Siangnya dia maksiat, tapi dia malam Salah. tuh. Salah. Jadi nggak lucu deh tuh. Pak Denny Baim jadi bingung. Iya. Nah sekarang juga ada soto, nasi soto Pak Denny. Nasi soto. Ini nasi, ini soto. Itu apa nasi soto tuh? Artinya nasib sial orangnya tobat. Yaitu orang yang sering melakukan maksiat, tidak peduli dengan dosa. Tapi pas sudah dimasukin penjara atau udah kena musibah baru dia sadar dan langsung tobat. Ini golongan nasi soto. Tapi mana bisa dia? Itu berarti ngerasa dia diuji gitu. Ya. Sholat enggak, ini tiba-tiba diuji ngapain? Nggak mungkin dong. Harusnya kan sholat dulu baru diuji. Ya, Kalau tanyain itu ke orangnya dong, kan tanyain ke saya. Iya. Bukan diuji, Pak, kalau ini Pak Ustadz ya, kalau pemain kampung nih kena bencana. Iya. Kalau yang rajin ibadah kan namanya musibah ya, Pak Iya Ustadz? musibah, betul. Kalau yang enggak, apa namanya Pak Ustadz? Bisa peringatan. 17 Agustus itu Iya sih. juga. Ini kalau misalnya tempatnya dia sholat juga enggak, itu bukan diuji dong. Ustadz kalau yang diuji itu kan orangnya udah salah. Ajab ya Pak Ustadz ya. Istiqomah. Azab. Azab juga bisa, Azab. peringatan juga bisa. Iya.
Gitu maksudnya. Salah nih dia nih, Pak Denny. Suruh udahan aja. Ibarat sekolah lah itu, nggak pernah masuk sekolah tapi pengen ujian, nggak mungkin kan. Ya udah terserah masing-masing menanggapinya. Iya, oke. Sip. Kemudian ada sambal tomat. Sambal tomat ini menarik. Sadar maksiat belum tobat sebelum kiamat. Yaitu golongan orang-orang yang sadar melakukan maksiat tapi nunggu tua baru tobat. Ada lagi. Direncanakan berarti ya tobatnya. Tobat sambal terasi. Tobat sambal terasi. Tobat tetapi rasanya ingin mengulangi. Oh, sambal terasi. Ada lagi. Tobat itu dilakukan karena menyesal telah melakukan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Jadi tobat tidak bisa dipaksa, Pak Denny. Iya. Tidak ada tobat Rodi atau tobat Romusa, itu tidak ada. Tobat Rodi itu gimana maksudnya? Iya, tobat yang dipaksa begitu. Oh, kerja paksa. Oh, iya. Rodi. Oh, ya. Rodi. Zaman Majapahit, Pak. Enggak, zaman Jepang. Romusa. Nah, tobat kambuhan itu terjadi karena dilakukan dengan terpaksa. Ketika kesempatan yang sama datang lagi, maka akan berbuat lagi, Pak Denny. Iya. Ibaratnya dalam pacaran itu ada CLBK. C, cinta. L, lama. B, bersemi. K, kembali. Cinta D, lama, bersemi kembali. S, Udah nggak ada. CLBK doang. Oke. Ya. Itu dalam Cinta istilah lama dalam bersemi pacaran. kembali, ya. Tapi kalau di dalam tobat, di lukba juga bisa. Ada masa bodoh. CLBK bisa juga, cinta lama belum kelar, Pak. Bisa. Ya, belum kelar ya cintanya ya. Nah, kemudian juga dalam tobat ada DLBK. Oh, DLBK. D, dosa. L, lama. K, PB. Bersemikanya kembali, dosa lama bersemi kembali. Oke, DLBK, dosa lama bersemi kembali. Tinggal ganti C doang. Ini poin penting, Pak Denny. Wah, ini penting nih, dengerin ya. Penting-pentingnya lo. Apa poin pentingnya, Pak Jarwo? Manusia itu harus bertobat karena dosa itu cenderung bertambah. Sementara usia hidup kita itu cenderung berkurang. Iya. Kata siapa, Pak? Kata saya. Apa jadinya kalau dosa bertambah tapi tidak diimbangi dengan tobat? Tahu. Kata saya. Tahu. Kalau disimbolkan secara matematis, Pak Denny, dosa itu negatif, amal ibadah itu positif. Kata Pak Jarwo. Kata saya. Iya. Oh iya. Kata Pak Jarwo, iya benar. Sedangkan tobat itu bilangan netral. 0. Kalau hanya bertobat tapi tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan amal ibadah, maka dosa akan terus bertambah. Jadi tobat itu hanya menetralkan, sementara ibadahlah yang menentukan. Iya, benar. Gimana Pak Ustadz? Betul ya apa yang dikatakannya? Jadi saya paling seneng dari Pak Jarwo dari sekian banyak statement karena biasanya kalau yang lain cuma statement, kalau Pak Jarwo kan testimoni. Jadi saya senang sekali kaitan dengan testimoninya. Pak, kesannya Bapak cerita pengalaman Bapak, Pak. Iya. Begitu berlumuran dosakah Pak Jarwo? Pak Jarwo, kalau saya digituin, aku kotor. Ini keluar, Pak. Gimana Pak Ustadz? Dosa itu ibarat noktah. Jadi satu titik hitam, hati ini awalnya bersih. Maka setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, bersih, bayi itu kalau mati pasti masuk surga. Karena kita tidak fitrah. Iya, semuanya. Ya, fitrah maksudnya. Sekarang nggak ikut. Jadi intinya adalah kalau orang bayi mati pasti masuk surga. Nggak ada bayi itu salahnya apa? Tolong diperhatikan baik-baik. Noktah-noktah ini hilang dengan cara bertobat. Maka tobat itu akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Noda-noda yang hitam itu akan hilang. Hilang kalau kita mau bertobat. Iya. Bertobat ini sebetulnya sudah ada sih nasihat baik dari Mas Opik. Lagunya Tobat Hati. Tombo hati. Ganti ya? Ganti ya? Bukan diganti Pak, emang tombo. Oh ya sudah, berarti salah. Ketika orang bertobat, maka ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan 5I. Oh, setelah tobat itu ada 5 langkah. 5 langkah, yaitu 5I. I pertamanya apa? I pertama adalah menyadari. M ya depannya, ini ya. I menyadari. Ini udah mulai sejenis kelontong-kelontongan ini.
Iya, Biasanya calontong yang begini ternyata menular penyakit ini. Menyadari, menyadari. Udah menyakitkan, menyebalkan lagi. Menyadari. Ya. Yang pertamanya. Yang kedua, menyesali. Menyesali. Ya, menyesali. Maksudnya menyadari dosa kita, ya, lalu menyesali dosa kita. Menyadari bahwa itu salah, menyesali tidak akan mengulangi. Maka yang ketiga, tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Yang keempat, mengganti. Mengganti itu maksudnya? Mengganti amal-amal jelek dengan yang baik. Kalau dulu suka berbuat jelek, sekarang tambah. Dulu nggak pernah sholat sunnah, tambah sholat sunnah. Dulu nggak pernah sedekah, sekarang sedekah. Sedekah, iya. Yang kelima itu minta ampun. I-nya mana? Minta ampun itu bahasa Inggrisnya apa? Sorry. Sorry. Mikir. Sorry. Iya. Pak Dedi, sorry kan ye? Iya. Nggak ada I-nya, ye sebenarnya. Iya. Semangat tobat itu harus dilakukan sedini mungkin. Artinya apa? Sedini mungkin itu jangan sampai ditunda-tunda. Karena tidak ada artinya tobat ketika dia sudah terlambat. Jangan sampai umurnya sudah 90 tahun, sudah tua, ompong, perot, sudah nggak punya daya meong sama sekali, sudah nggak bisa at-tahiyat, sudah nggak bisa. Ketika itu saya nggak akan main keliru. Saya tidak akan korupsi lagi. Kenapa? Udah pensiun, ya wajar. Iya betul, karena tidak ada kesempatan juga. Tidak ada kesempatan untuk itu. Maka segera mungkin. Itu, misalnya, karena Fir'aun dulu juga bertobat, tapi terlambat. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, saya amanah birobi Musa wa Harun, sudah mau mati baru tobat. Sudah mau mutar baru tobat, itu sudah terlambat. Maka saya nggak akan main judi lagi. Kenapa? Udah nggak punya uang. Ya wajar. Jadi maka semangat tobat itu harus disegerakan. Iya. Nah, tobat ini bisa distimulasi dengan ingat pada kematian. Tadi maka bagus lagunya tadi ingat mati tadi sudah bagus, cuman goyangannya yang kurang gitu sebenarnya. Kurang pas ya. Suruh Pak, disuruh Pak. Ustadz, ada satu hal sebenarnya. Ini yang tadi dikatakan oleh seorang Pak Jarwo bahwa ada tobat yang direncanakan. Nanti aja saya tobatnya umur segini. Masalahnya adalah ini bisa nggak nyampe umur segitu ya dia? Belum tentu, karena mati itu belum tentu. Ya. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di sini dan 100 tahun yang datang pasti Pak Jarwo sudah nggak ada di sini. Iya. Karena Pak Jarwo kan 100 tahun. Iya, 100 tahun pasti. Kalau nggak percaya, mari ke notaris. Kalau semua masih hidup, ambil kekayaan saya semuanya. Kalau masih hidup, tapi kalau udah mati, kekayaan semuanya untuk saya. Pasti kan, pasti. Jadi kematian itu pasti. 100 tahun yang nanti lagi. Karena kematian itu pasti. Iya, betul. Dan sering orang tanya, mati itu selalu tanya, sakit apa? Padahal mati tidak harus sakit. Iya. Orang enak-enak tidur langsung mati ada. Bisa meninggal. Naik pesawat mati ada. Iya. Di Jogja itu banyak sekali terjadi. Orang tengah-tengah ngerokok, rokoknya jatuh, mati Pak. Ya iya. Rokoknya Pak. Pak, rokoknya kan yang mati Pak. Iya. Bukan orangnya. Lah iya. Pak Jarwo bisa. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah yang Jarwo kuat dong. Oh iya nanti Pak Jarwo kuat, tenang. Ada yang lagi baca ada pokoknya. kuat toto mati loh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tentang kematian yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz. Kematian itu dekat dengan kita betul Pak Ustadz ya? Sangat dekat ya? Ya. Saya baru pulang dari Itali. Makanya saya belajar bahasa Itali ini. Boleh dilihat telapak tangannya semuanya? Kenapa ada? Coba lihat. Kiri dan kanan ada garis yang membentuk huruf M, betul? Iya. Iya, betul. M dan M. Iya. Dalam bahasa Latin kuno, MM. Memento mori. Ingat mati. Oh, memento mori. Bahasa Arabnya sama, maut. Maut. Iya. Ya. Bahasanya Cak Londong, mudar. Maut Manggarai Utara dong. Iya. Saya kemarin ke Itali belajar filosofi. Oh, filosofi. Tentang tobat. Ini sebetulnya ada dalam setiap kepercayaan. Semua keyakinan, kepercayaan mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tobat, iya. Ada satu buku yang bagus sekali. Di Itali ya, buku. Judul bukunya adalah Il Taubato Paripurno.
Oh, seperti rapat ya, paripurna. Il taubato paripurno, tobat yang sempurna. Ini karangan seorang filsuf dari Italia namanya Alessandro Wijayanto. Oh, iya. Ini kayak ustadz yang saya tahu dari Jogja ini. Tapi ini Italia ya? Iya, Alessandro Wijayanto itu dia filsuf dari Torino. Oh, Torino. Bahasa Italianya tuh ulamo. Makanya Ustado. saya di sini mewakili Uzbeksko. Uzbeksko apa? Iya. Ustadz beken sekali kata orang sih. Uzbekto. Saya mau tanya, hari ini sudah berbuat dosa apa? Ayo ingat, nggak usah disebutin. Ayo ngaku, simpan aja sendiri. Hari ini pasti sudah melakukan dosa kan? Tanpa kita sadari. Sudah taubat belum? Baru hari ini, usia udah berapa tahun? Pak Jarwo udah 72 tahun. Ingat nggak berapa banyak dosa yang sudah nambahin banget umur saya. Berapa sih? 102. Murah dong, 50-an satunya ya berarti ya. 100 dapat 2. Enggak. Kalau usia sih masih sekitar 40-an. Kalau wajah itu 72, betul ya. Susahnya orang bertaubat itu nggak sebanding sama mudahnya kita melakukan kesalahan. Bikin kesalahan mah gampang. Mau taubat itu yang susah ya. Ada 3 alasan kenapa taubat hanya jadi wacana, hanya menjadi keinginan tapi nggak pernah dilakukan. Dari buku Il Taubato Paripurno, kenapa alasan taubat hanya selalu menjadi wacana? Yaitu niat yang tidak bulat. Saya mau taubat. Tapi sebenarnya dilakukan lagi. Niatnya tidak bulat. Niatnya sementara, hasilnya juga sama, hanya sementara. Pas bulan Ramadan misalnya ya, puasa. Kemana-mana pakai sarung. Mungkin disunat juga mungkin dia ya. Yang perempuan pakai hijab. Setelah bulan Ramadan selesai, hijabnya dibuka, sholatnya juga belang betong lagi. Lah kalau sarungnya dibuka kelihatan dong. Jadi hanya sementara, tidak bulat. Iya. Padahal kalau misalnya bulat, taubat pasti akan teraih. Gitu kan ya? Itu tergantung kualitas puasanya. Betul. Jadi yang pertama itu adalah niat. Dalam bahasa Italianya adalah se niato rabulato sakabe gawe sio-sio. Ketika niat tidak bulat, semua yang akan kau lakukan itu sia-sia. Sakabe? Se niato rabulato sakabe gawe sio-sio. Sio-sio. Itu apa aja sionya? Kambing, macan, semua. Sio-sio itu sia-sia. Ini bahasanya ini aneh saya ini. Ini bahasa Itali dialek Torino. Turin. Tempat Juventus. Yang pertama niat yang tidak bulat. Yang kedua, kenapa tobat hanya selalu jadi wacana? Karena kita bertemu lagi dengan pemicunya. Yang kedua, bertemu dengan pemicunya. Melakukan dosa itu nikmat dan menyenangkan. Bertaubat itu berat dan menyesakkan. Iya. Lebih enak melakukan yang mana? Yang mendingan lakuin dosa. Udah pengen tobat dari minuman keras, ya jangan main ke bar. Betul. Udah tahu tempatnya di situ. Iya. Udah tobat dari judi, ya jangan mampir ke depan warung yang jual togel. Udah tahu tempatnya di situ. Bertemu dengan pemicu. Jadi jauh-jauhlah kepada hal yang mengingatkan kita betapa nikmatnya dosa itu. Alessandro Wijayanto menulis, Vicino al Pairo, Pairo itu api ya? Pairo ya. Vicino al Pairo Kaduruko. Dekat dengan api engkau akan terbakar. Kaduruko. Iya. Vicino al Pairo Kaduruko. Vicino al Aquo Kuyupo. Dekat dengan air, Anda akan basah. Masuk akal kan? Dekat dengan api Anda terbakar. Dekat dengan air, Anda akan basah. Vicino al Maxioto Kumato. Jadi jauhilah hal-hal, benda-benda yang akan mengingatkan kita kepada nikmatnya dosa itu. Ini bahasa-bahasa Italinya saya ingat itu ketika saya di restoran Itali. Ya. Makan pasta gogo. Saya ini memang bahasa Italia gampang dimengerti. Iya. Odol itu namanya. Pasta gogo. Alasan berikutnya kenapa? Tapi kan gimana caranya supaya kita kan tadi memicu misalnya, bagaimana cara menghindarnya? Ya kan kita sudah tahu, kita sudah pernah melakukan dosa itu. Iya. Ya jauhi tempatnya, orang-orangnya. Ya, takkannya itu yang paling sulit. Betul. Misalnya sebenarnya kayak merokok gitu misalnya. Bagaimana supaya kita bisa berhenti merokok? Biasanya orang tuh ada pengalihannya.
Misalnya anak-anak sekarang ini banyak sekali, masih banyak di perempatan itu anak-anak kecil yang ngelem, ya itu juga sama, itu kan itu juga itu nggak Pak boleh. dulu waktu kecil ngelem Pak, itu hasilnya. Iya. Nggak pernah. Apa? Lobang spiteng. Makanya kalau ketagihan tuh begitu ada orang, kalau dari septita itu ya dihisap, itu ketagihannya yang bahaya. Begitu ada orang kentut, duk, langsung disamperin. Itu udah lagi ketagihan, jangkis. Yang terakhir. Ya, yang terakhir apa? Kenapa tobat hanya selalu jadi wacana? Atas dasar setia kawan kepada teman. Biasanya melakukan dosa itu enaknya kan rame-rame ya. Iya. Setia kawan kepada teman. Siapa kita bisa dilihat dari siapa teman kita sebetulnya ya. Untuk hal yang baik setia kawan itu harus. Untuk hal yang buruk setia kawan akan membuat kamu terjerumus. Benar. Ya jadi kalau misalnya ada teman yang udah tobat, ya maksudnya kita udah tobat, masih ada teman yang masih bandel, ya jangan berteman dulu lah. Pasti diajakin. Atas nama solidaritas, lo nggak asik lo. Itu yang namanya di atmosfer dia. Dikit aja cuy, persahabatan, sebotol aja habis. Iya betul. Atas Akhirnya nama kembali lagi. setia kawan tuh nggak baik lah kalau soal kebaikan. Ya, solidarieta, solider. Ya. Solidarieta kanu manfaato. Setia kawanlah kepada hal yang membawa manfaat. Non solidarieta kanu ngaco. Janganlah setia kawan terhadap hal-hal yang tidak benar. Iya, yang ngaco. Ya. Jadi itu 3 yang diingatkan oleh Alessandro Wijayanto, seorang filsuf dari Torino. Iya. Mengenai cara-cara untuk tobat supaya tidak menjadi wacana saja. Oke. Luar biasa sekali. Pengarangnya udah pindah. Pindah ke Yogyakarta. Itu. Oh, udah pindah. Oh, udah. Gitu. Bukan dari Ya. Torino, Yogyakarta. 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 Nah, Yogyakarta. Udah pindah. Semoga tauco. Ya. Acara saya dong itu di radio. Iya, Tauco. Tapi hebat ini Kang Ronald, saya setuju sekali dengan apa yang dibeberkannya tadi, dijabarkannya luar Anda biasa. setuju berarti ya? Iya, saya setuju. Ada tahapannya. Ada tahapannya tadi, solidaritas dikurang-kurangin dengan teman. Betul. Ya kan. Nah, itu ini namanya boleh tahu tapi nggak usah harus kenal. benar. Atau berteman ya. Itu dia. Ya. Dan yang paling penting ini saya ada contoh-contoh, beberapa contoh orang yang telah benar-benar tobat ya. Ya. Contohnya tetangga saya Pak. Biasanya dia kalau pulang ke rumah itu selalu dalam keadaan mabuk. Nah, jadi kalau ketemu keluarga dia selalu dalam keadaan mabuk. Yeah. Nah, ini akhirnya dia berhasil berhenti mabuk-mabukan dan tobat. Bagus. Setelah dia melihat ada botol oplosan, langsung dia seperti ini, Pak. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mati nyawamu, ojo kan terus-terus, berjane. Oke. Trauma Pak, lihat ya. Cara apa sih? Itu karena dia melihat itu langsung dia berkata seperti itu Pak. Tapi kenapa jadi kayak begini? Dan ada lagi Pak, ada teman kampus saya itu dia tobat untuk masalah dugem-dugeman Pak. Jadi pas lagi mau diajakin sama temennya untuk dugem Pak, dia mau pulang gitu, langsung dia nyanyiin lagu ini Pak. Yang mana? Siap-siap. Kasih lagunya Pak. Bahaya lagi ini. Gak mau pulang, gak mau pulang, maunya digoyang. 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 Itu teman saya Pak. Ada, ngedring dulu lah. Ngedring dulu lah. Oke lah. Sehat. Sehat minumannya. Sehat. Sehat susu. Dan yang terakhir ini Pak, ada lagi tetangga saya nih ya, tetangganya tetangga saya nih, beda lagi ya Pak ya. Kalau di rumah tuh alim banget, nggak taunya tapi dia sering nginep di rumah wanita lain Pak. Padahal kan selimut tetangga nggak sehat Pak daripada selimut sendiri. Betul. Mana mungkin selimut tetangga
bersama kakak Ona. Cuma kau curhat bersama kakak Ona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada sehat ini? Pada. Alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berjumpa lagi bersama saya dan Pak Ustadz di Cuma KO Curhat Bersama. Stop. Di kesempatan kali ini. Stop. Astagfirullah. Tahan dulu. Enggak. Kenapa ini datang marah, emosi, mukanya merah, matanya nanar. Kenapa ini? Kang Onal mau tanya. Ngomong lembut tapi nyakitin. Ini acara saya, segmen saya. Cuma KW. Curhat bersama kakak Wowo. Kenapa tahu-tahu Anda mengambil alih program saya? Di belakang udah tulisannya cuma Iya. KO. Lah, bisa diganti gak KOE? Berarti Kak Ona sama Wijayanto. Iya. Tunggu sebentar, kenapa harus Anda yang di sini ya? Ya kan sebelumnya saya yang bawain acara ini. Kan sebelumnya, sekarang kan yang baru. Oke, kita voting di sini. Voting itu kalau ada demam berdarah itu dikasih. Oke. Tunggu sebentar. Kakak Wowo, kalau misalnya marah-marah dijailin orang, tahu nggak? Coba menghadap ke sana. Tuh, ada yang nempel. Tuh, dijailin orang. Makanya jangan suka marah-marah dijailin orang. Pura-pura lagi. Kau tahu Komeng dari mana? Tadi yang nganter saya, Anda kan? Emang bapak kayak saya dianterin? Ya boleh lah. 2 kali. Pret gitu. Kalau misalnya Pokoknya tadi sekali nyangkut bibirnya Pak. mau voting aja. Ya, siapa yang milih? Saya atau Onal? Pilih dulu coba. Yang mau memilih saya di sini siapa? Saya. Terima kasih hatur nuhun. Yang tidak mau berdosa besar? Oh kok diancam? Siapa yang pilih kakak Wowo? Yang milih kakak Wowo siapa? Ada satu sebelah sana. I love you. Itu juga adiknya. Adiknya kakak Wowo. Ya sudah. Ya udah kalau begitu kita bagi 2 aja. Kan saya yang menang. Mati lo Pak Jarwo dibagi 2. Ya bagi 2 kenapa sih? Kita berdua nih keluar. Kalau dia keluar siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ya udah Anda duluan nanti baru saya. Saya nimbrung di sini deh, tolong dong. Please. Bagaimana? Kasih izin kakak Wowo jangan. Kita biar nggak malu. Pemirsa taunya saya kakak Wowo. Ya udah tidak apa-apa tapi saya yang duduk ya. Ya nggak apa-apa deh. Kakak Wowo kok malu? Kan pakai celana.